Oke, saya lanjut ya. Pertemuan kali ini, sebagai pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai teknik dalam membuat artikel persuasif. Kata lain dari artikel persuasif itu hypnotic writing. Jadi memang suatu karangan yang ditujukan untuk mengajak pembaca melakukan atau tidak melakukan apa yang dituangkan di dalam karangan tersebut. Jadi memang ada imbauan, rayuan, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam karangan tersebut yang sifatnya persuasif tadi. Di pekan lalu saya telah mengatakan bahwa setiap dari kalian harus mencari contoh artikel persuasif. Lalu kalian bedah, telaah, analisa, dan kalian harus mendapatkan 3 hal dari artikel yang kalian telah dapatkan. Pertama, apa judulnya? Kedua, apa problem dalam artikel tersebut? Dan ketiga, apa bentuk persuasifnya? Atau kalimat ajakan, bujukan, rayuan, himbauan, dan lain sebagainya. Dan saya telah mengatakan bahwa sebelum memasuki materi pada kesempatan kali ini, maka setiap dari kalian harus mempresentasikan satu persatu mengenai apa yang telah kalian pelajari dari tugas mengenai artikel persuasif tersebut. Oke, ada yang ingin sukarela dulu? Yang berani memukakan mengenai contoh artikel persuasif yang telah didapatkannya? Ada? Kalau tidak ada, saya akan tunjuk secara acak. Ada? 1, 2, 3. Nggak ada, saya tunjuk secara acak. Pertama, Ada yang Khairul Anwar ya. Ini raise hand Khairul Anwar ya. Ya, oke. Tafadhol Khairul Anwar. Baik, Kalau bisa, kalau kameranya bisa di on kan itu lebih bagus sih. Tapi kalau misalkan bermasalah dengan jaringan atau lain sebagainya nggak apa-apa. Bisa. Tunggu sebentar cari ini tulisannya. Oh ya, sudah dibacakan? Ya, silakan presentasikan apa yang antum dapatkan. Ya, bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi artikel yang kami temukan di sini judulnya yaitu perilaku menyampah. Kemudian problem yang terjadi di sini adalah perilaku masyarakat yang lebih menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari plastik. Kemudian produknya mengajak masyarakat mengurangi sampah. Kemudian kalimat persuasifnya di sini semaksimal mungkin semua orang harus mengurangi penggunaan kemasan-kemasan yang kemudian akan menjadi sampah yang tidak bisa hancur. Baik, saya bacakan dari awal. Di kota-kota besar, setiap orang mencari kemudahan dalam hidup. Kebiasaan makan, misalnya. Di kota besar, restoran fast food cenderung menggunakan kemasan yang terbuat dari plastik atau styrofoam yang sekali pakai langsung buang. Kemudian kue pada zaman dulu menggunakan daun pisang yang bisa membusuk. Sekarang cenderung menggunakan plastik. Semua itu kebiasaan impor yang bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia menggunakan kemasan daun pisang atau daun jati. Sebenarnya, volume sampah bisa dikurangi drastis, bukan hanya dengan menangani sampah plastik dengan sebaik-baiknya atau dengan daur ulang, tetapi bagaimana menghindari seminim mungkin perilaku menyampah. Hanya kekuatan konsumen yang bisa menekan produsen mengurangi bahan-bahan yang makin menambah volume sampah. Semaksimal mungkin, semua orang harus mengurangi penggunaan kemasan-kemasan
yang kemudian akan menjadi sampah yang tidak bisa hancur. Misalnya, menghindari membeli makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik, styrofoam, atau kalaupun terpaksa membeli, ambil saja makanannya. Kemasannya dikembalikan lagi kepada penjualnya. Rasanya tidak menggunakan kemasan plastik tidak akan mengurangi kenyamanan hidup ini. Demikian. Ya, Khairul Anwar. Kalau antum simpulkan dalam satu kalimat saja, sifat persuasifnya itu seperti apa? Kalau antum disuruh simpulkan. Sifat persuasifnya mungkin tidak secara langsung mengajak untuk ini ya, tidak secara langsung mengajak untuk mengurangi penggunaan plastik, tapi secara tersirat mungkin gitu ya. Ya, memang artikel yang antum sampaikan itu ajakannya bukan ajakan secara langsung, tapi memang lebih bersifat tersirat seperti yang antum katakan. Jadi dia hanya menekankan bahwa oh ini loh tindakan yang benar, yang patut dilakukan, dan ini yang tindakan kurang tepat untuk dilakukan. Nah, terus juga ada bentuk-bentuk khusus bahwa konsumenlah yang seharusnya memiliki peranan penting untuk menekan produsen agar lebih banyak menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti itu. Nah, itu bagus sih. Oke, selanjutnya ada lagi next volunteer, relawan selanjutnya yang ingin secara sukarela. Sebelum saya acak saja bentuknya. Ada. Saya tunjuk secara acak kalau gitu. Akhi Ahmad Syamsuddin. Nah, Bismillah. Kami bacakan dulu saja secara langsung. Kameranya nggak bisa di-on kan? Ya, tunggu. Ya, setidaknya saya bisa kenal orang yang mana. Ya, Masya Allah. Tampan ternyata. Cegah penyebaran bakteri. Temanya itu cegah penyebaran bakteri penyebab penyakit dengan rajin cuci tangan. Masyarakat kini lebih dicerahkan dengan konsep mencegah lebih baik daripada mengobati, di mana pencegahan terjangkitnya penyakit bisa dimulai dari diri sendiri. Salah satunya dengan rajin mencuci tangan, karena ratusan ribu bakteri di tangan berpotensi menyebabkan penyakit. Beberapa penyakit yang paling banyak diderita masyarakat seperti disentri, muntah, hingga radang usus bisa disebabkan oleh bakteri di tangan. Tangan sebagai alat gerak paling efektif. Tangan sebagai alat gerak paling aktif seringkali menjangkau tempat tidak terduga. Bakteri pun bisa dengan mudah berpindah dari barang tersebut ke tangan. Cegahlah kemungkinan terjangkitnya penyakit dengan sering mencuci tangan minimal selama 20 detik. Ini ampuh membunuh bakteri yang bersarang hingga di sela-sela jari. Keringkan tangan dengan lap kering yang bersih. Bila lap sudah basah, Ahmad, Afwan, saya potong dulu. Langsung poinnya saja. Apa judulnya? Letak problemnya di mana? Kemudian sampaikan kalimat persuasifnya yang seperti apa. Ya, supaya lebih singkat. Nah, karena kalau kita bacakan semua, itu memakan waktu yang cukup lama. Silakan, Akhi. Judulnya itu cegah penyebaran bakteri penyebab penyakit dengan rajin mencuci tangan. Problematika yaitu beberapa penyakit yang paling banyak diderita masyarakat seperti disentri, muntah hingga radang usus bisa disebabkan oleh bakteri di tangan. Kalimat persuasifnya yaitu cegahlah kemungkinan terjangkitnya penyakit dengan sering mencuci tangan minimal selama 20 detik. Dan kalimat persuasifnya di sini yaitu mengajak
secara langsung. Gitu Kak. Oke, ya, syukuran Ahmad. Sudah tepat apa yang telah disampaikan mengenai artikel yang kalimat persuasifnya adalah kita disuruh untuk senantiasa mencuci tangan agar terhindar dari bahaya virus-virus dan bakteri sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudara Ahmad tadi. Bagus sekali. Selanjutnya, ada yang ingin lagi? Ya, kalau gitu tetap saya tunjuk secara langsung. Ini, Akhi Firdaus Aulia Rahman. Gimana orangnya nih, Firdaus? Kayaknya ketiduran ya. Kita skip ke orang yang lain. Akhi Joko Ferianto. Ustaz. Ya. Kalau bisa on-kan kamera, silakan. Kalau ada uzur, maka nggak apa-apa. Nah, bismillah. Untuk judul artikel persuasifnya, permasalahan pendidikan di Indonesia. Kalimat ajakannya di sini secara tersembunyi. Jadi dia mengajak kita untuk membuat pendidikan di Indonesia itu lebih maju, karena indeks dari data-data yang dikemukakan di sini, sekolah-sekolah di Indonesia dan juga pelajar-pelajarnya itu masih rendah, tinggal dari negara-negara lain. Permasalahannya, rendahnya kualitas guru. Kedua, rendahnya sarana pendidikan. Yang ketiga, rendahnya prestasi siswa. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Ada mau dibacakan nih, Ustaz? Kalimat persuasifnya seperti apa? Karena persuasifnya seperti tersirat, Ustaz. Ya, bentuk tersiratnya. Coba satu kalimat mungkin yang menggambarkan tersiratnya. Ya. Kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah juga ditunjukkan data Balitbang pada tahun 2003, bahwa dari 146.052 SD di Indonesia, ternyata hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program. Dari 20.918 SMP di Indonesia, ternyata juga hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Middle Years Program. Dan dari 8.036 SMA, ternyata hanya 7 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Diploma Program. Saudara Joko, ini bukan artikel persuasif, karena ini lebih sifatnya akademik. Nah, jadi dia termasuk artikel ilmiah. Oh, iya. Kalau misalkan dia menggunakan kalimat implisif yang bersifat tersirat, biasanya dia seperti yang contoh pertama tadi yang disampaikan teman-teman kalian. Kalau artikel ilmiah ini, karena dia menggunakan bahasa yang lebih elegan, intelektual, dan akademis, maka dia termasuk artikel ilmiah. Seperti itu. Perbedaan khususnya seperti itu. Kalau dia artikel persuasif, biasanya bahasanya lebih santai, merakyat, menggunakan bahasa-bahasa awam, dan menghindari bahasa-bahasa intelektual ataupun akademis yang kebanyakan hanya segelintir orang yang mengetahui hal tersebut. Itu perbedaan mendasarnya antara artikel persuasif dengan artikel ilmiah. Kalau kalian temukan artikel yang pembahasannya memang dibahas secara intelektual, ilmiah sekali, disajikan dengan banyak data-data, kemudian penyimpulannya pun penyimpulan akademis, bagaimana pembuatan skripsi, maka dia artikel ilmiah. Kalau dia artikel persuasif, maka pembahasannya lebih sederhana. Hanya menyebutkan satu data, dua data, kemudian lebih banyak menekankan secara kualitatif,
bahwa ini tidak benar, seharusnya masyarakat seperti ini dan lain sebagainya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, tapi usaha yang bagus patut diapresiasi. Nah, ini juga sebagai bentuk pembelajaran untuk bisa membedakan lagi mana artikel persuasif dan mana artikel ilmiah. Yang jelasnya yang teman harus ingat adalah lebih baik cari amannya saja. Kalau di artikel persuasif, usahakan cari yang sifatnya menggunakan kalimat persuasif secara eksplisit, secara langsung. Sebagai persuasif itu sebagaimana seorang sales dalam mendagangkan barang dagangannya, gitu. Jadi dia mengatakan, oh iya barang ini kualitasnya yang terbaik, banyak kegunaannya, harganya juga murah. Pokoknya disebutkan semuanya. Agar si calon pembeli terpikat hatinya dan kemudian membeli barang tersebut. Begitupun juga dengan artikel persuasif. Yang kita tuangkan dalam karangan tersebut, tujuannya benar-benar agar pembaca itu tersugesti untuk mengikuti apa yang kita sampaikan di dalam karangan tersebut. Dan memang ada kalimat-kalimat persuasifnya secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun tidak langsung itu tidak jauh-jauh dan tidak sampai ke bahasa-bahasa akademik seperti itu. Terima kasih, syukran Saudara Joko. Selanjutnya Akhi Muhammad Ridwan. Ya, Ustaz. Silakan. Iya, untuk artikel yang kami dapatkan itu judulnya itu optimalkan sistem pembelajaran daring. Jadi artikel ini sebenarnya artikel keluar tahun 2020, jadi bukan artikel baru. Jadi problem yang kami dapatkan di sini, jadi penulis di sini menyampaikan bahwa problemnya itu ya dia kaitkan dengan pembelajaran di kelas. Jadi mahasiswa itu dan guru itu terkaget, tiba-tiba kaget dengan pembelajaran daring karena sebelumnya terbiasa dengan pembelajaran di kelas. Nah, kemudian di dalam artikel ini sebelum penulis menjelaskan solusinya, ajarannya, ternyata penulis di sini memberikan data bahwa meskipun sebenarnya tidak ada kasus corona, ya, tetap kebutuhan akan internet itu semakin meningkat menurut data dari BPS bulan Maret tahun 2020. Maka penulis menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada pandemi, tetap kebutuhan internet itu dalam hal ini teknologi dibutuhkan. Maka apalagi ketika kasusnya sudah pembelajaran daring seperti ini, maka dibutuhkan inovasi-inovasi terbaru dari para guru dalam mengajar seperti itu. Ya, diperlukan kreativitas seorang guru. Di mana, Ridwan? Kalau bentuk persuasifnya tidak ada ajakan secara langsung, cuma tersirat bahwa para tenaga pengajar dan juga para murid-murid harus berperan aktif dalam proses daring ini. Ada itu? Dituliskan seperti itu?
Iya. Jika dituliskan seperti itu, berarti itu memang secara tidak langsung tentang barang-barang aktif tadi. Ya, cukup bagus. Selanjutnya, Akhi Khairul Ibnu Ahmad. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelumnya kami mohon maaf, kami baru bergabung pada hari ini dan ini hari pertama kami bergabung di kelas menulis ini. Untuk tugasnya sebenarnya kami belum mengerjakan, ikut tapi kami mengerjakan sempat. atau belum? Sebenarnya belum, Ustaz, tapi dari beberapa penyampaian dari teman-teman tadi kami coba baca beberapa artikel dan kami coba untuk menyampaikan, Ustaz. Apa bisa? Nah, Ustaz. Ya, silakan kalau bisa. Berita yang kami dapat berjudul pentingnya kemampuan mendengar bagi seorang pemimpin. Adapun problematika yang disampaikan di sini, seorang pemimpin tentu memiliki peran yang besar dalam sebuah organisasi atau perusahaan, karena dia memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin kepada anggotanya tidak selalu mewajibkan pemimpin yang selalu berbicara. Ada kalanya pemimpin juga harus siap untuk mendengarkan penyampaian dari bawahannya. Dan kalimat persuasif yang kami dapat di sini, pastikan untuk selalu fokus saat sedang mendengarkan orang lain. Ya. Jadi berbicara tentang pemimpin, dan kemudian bentuk ajakannya adalah agar senantiasa mendengarkan orang lain. Cukup menarik. Tapi walaupun artikel ini secara kausalitas sebab akibat kurang mengena antara apa yang disampaikan sebagai sebab kemudian akibatnya. Karena kalimat persuasifnya lebih kepada aspek mendengarkan daripada, saya kira tadi sifat kepemimpinan yang dibahas secara hakikat gitu. Gimana sih seorang pemimpin itu, apa sih peranan pentingnya? Ternyata lebih kepada bawahan terhadap pemimpin. Makanya untuk jenis artikel ini kurang tepat dalam pembuatan sebab akibatnya. Tapi bagus. Ya, selanjutnya Akhi Sulfian. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya, adapun judul artikel persuasif yang kami baca yaitu sayangi keluarga dan diri kalian dengan stay home. Nah, oke. Semenjak pandemi COVID-19 melanda kita dan pemerintah membuat peraturan untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini dengan peraturan menjaga jarak dan tidak bersentuhan dengan orang lain. Jadi penulis di sini menulis ingin menyampaikan bahwa atau mengajak kepada para pembaca untuk selalu menahan diri untuk keluar rumah dan menjaga jarak, karena dengan menjaga jarak kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita, tetap bisa saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Jadi kalimat persuasifnya di sini tersurat, Ustaz.
Maaf ya tadi tiba-tiba keluar sendiri. Zulfian silakan dilanjut. Langsung saja problemnya, kemudian apa bentuk keajakannya. Problem di sistem ini apa? Karena pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau kepada kita untuk tinggal di rumah, menjaga jarak, bersentuhan dengan orang lain. Dan penulis di dalam artikel ini mengatakan tidak bersentuhan dengan orang lain. Dan kalimat persuasifnya di sini tersurat. Tersirat atau tersurat? Tersirat atau tersurat, Zulfian? Kalau tersirat secara tidak langsung, kalau tersurat secara langsung. Tersurat, Ustaz. Iya. Memang dari kalimatnya saja ini benar-benar tulen artikel persuasif. Jadi kalau misalkan dari kalimatnya saja kita bisa mengidentifikasi bahwa dia termasuk artikel persuasif, maka tentu harusnya isinya itu juga secara langsung, tidak tersirat. Seperti itu. Bagus, Zulfian. Ini salah satu bentuk artikel yang benar-benar murni, pure artikel persuasif. Mulai dari judul, isi, sampai bentuk kalimat persuasifnya. Oke, Zulfian. Selanjutnya, Pak Ketua, gimana? Akhi Dandi Saputra. Sebenarnya host ya sebenarnya. Mic-nya berdengung nih. Sebenarnya saya artikel yang saya dapat itu sudah sama dengan sebelumnya tentang pendidikan, tapi ada yang berbeda kami dapatkan di sifat persuasifnya. Ya. Jadi tadi itu kan judulnya permasalahan pendidikan di Indonesia. Problemnya sama, satu rendahnya kualitas guru, rendahnya sarana fisik, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, yang terakhir mahalnya biaya pendidikan. Dan kalimat persuasifnya itu tersurat atau secara langsung. Jadi penulis langsung menuliskan solusi dari saya untuk permasalahan tersebut secara garis besar yang dapat diberikan, yaitu perkembangan dunia dia. Panjang ini, bacakan semua ya. Ada 3 paragraf. Pertama, intinya ini memajukan pendidikan di Indonesia, mengutamakan bidang pendidikan. Terus solusi lainnya mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Dan kesimpulan terakhirnya, maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggariskan bahwa pemerintahlah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Oke, syukran. Bagus artikelnya. Cukup kompleks, walaupun berbobot, walaupun cukup berat untuk sebuah artikel persuasif. Tapi bagus. Tadi saya kira ada peserta baru, tapi kayaknya keluar lagi ya. Semuanya sudah menyampaikan ya? Atau ada yang belum? Kayaknya sudah ya. Oke. Share screen saya kelihatan. Ya, tapi ya kelihatan. Kelihatan. Oke. Word ya, Word.
word. Nah, Oke. hypnotic. Oke, ikhwas sekalian, kita bahas tentang hypnotic writing. Itu kata lain dari artikel persuasif yang memang ada sifat hipnotisnya di dalamnya harusnya. Jadi dalam karangan artikel persuasif itu ada sifat sugestinya, doktrinasinya, hipnotisnya, ya memang yang persuasif tulen, benar-benar persuasif itu benar-benar ingin bukan hanya memberikan suatu data fakta, seharusnya begini-begini, tetapi memang langsung menyerang kepada psikis dan juga emosional dari pembaca. Seperti itu. Karena banyak sekali kita temui, bahkan bukan hanya artikel, banyak juga misalkan argumentasi dan lain sebagainya, yang memang sifatnya persuasif. Misalkan saja terkait dengan rokok. Seseorang mengatakan seperti ini, mengapa kamu tidak merokok? Kalau misalkan alasannya adalah merokok dapat membunuhmu, seharusnya kamu juga berhenti untuk mengkonsumsi gula. Karena gula itu lebih berbahaya daripada rokok. Di tahun 2016 saja, gula merupakan peringkat ketiga penyebab kematian di dunia. Dan rokok itu tidak masuk 10 besar sebagai penyebab kematian di dunia. Itu salah satu bentuk yang memang persuasif yang tujuannya menyerang psikis seseorang dan memang pada bentuk kepercayaannya selama ini. Ingin memang benar-benar diubah. Jadi memang ada sifatnya hypnotic di dalamnya. Mensugesti, mendoktrinasi, baik pendengar atau pembacanya seperti itu. Jadi dalam pembuatan artikel persuasif ini benar-benar hal pertama yang harus kita buat adalah tujuan. Tujuan itu dapat diungkapkan secara langsung baik dalam judulnya ataupun isi artikel itu sendiri. Seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah prinsip dalam pembuatan artikel persuasif mengenai tujuan ini. Karena ini bagaikan sebuah pisau yang punya dua sisi. Jika digunakan oleh orang-orang baik, maka tentu ajakannya adalah kepada hal-hal yang baik. Tapi kalau digunakan oleh orang-orang yang nggak benar, orang-orang yang buruk, anonim dari kata baik itu sendiri, maka tentu akan digunakan untuk melanggengkan, memproklamirkan, mengkampanyekan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma sosial, khususnya agama itu sendiri. Seperti perdebatan mengenai LGBT, mengenai tadi juga rokok, narkoba, K-popers, dan juga hal-hal lain yang memang berusaha disyubhatkan, dihitam putihkan, diabu-abukan di dalam berbagai ranah diskursus, khususnya di artikel persuasif ini sendiri. Dan itu banyak ditemukan. Ya, tapi walaupun kebanyakan sekarang yang lebih banyak yang diviralisasi adalah mengenai tentang tweet, postingan secara sekilas, dan juga podcast di YouTube dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi benar-benar kalian termasuk saya secara khusus harus juga berperan aktif memproduksi karya-karya khususnya artikel persuasif mengajak masyarakat dan memutarbalikkan opini yang benar-benar selama ini kurang sesuai dengan norma-norma agama, seperti itu. Jadi benar-benar kalian harus menentukan bentuk tujuannya. Itu secara umum. Secara khusus, tujuan di dalam artikel persuasif dapat dilihat dari judulnya. Jika memang dia sifatnya frontal ataupun komersial. Jika tidak ditemukan di judul, maka dapat dilihat dari bentuk kalimat persuasifnya itu sendiri secara langsung. Seperti itu. Tetapi yang paling penting seperti yang saya katakan tadi, penting kiranya menggunakan artikel persuasif ini sebagai tujuan untuk mengkampanyekan hal-hal yang berbau kebenaran dan kebaikan. Seperti itu.
Yang kedua adalah setelah kalian menentukan tujuan, buatlah judul. Buatlah judul terkait apa sih yang akan kalian tuliskan di dalam artikel persuasif. Misalkan kalian telah menentukan bahwa tujuan saya menulis artikel persuasif ini adalah secara umum berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Secara khusus di bidangnya, di bidang penegakan norma agama, yaitu khusus untuk pekan ini adalah terkait masalah sholat berjamaah di masjid, misalkan seperti itu. Kalian telah menentukan tujuan kalian. Setelah itu buat judul semenarik mungkin dari tujuan yang telah kalian tetapkan tadi. Tujuan itu bisa bersifat frontal, puitis, dan komersial. Khusus untuk artikel persuasif ini. Misalkan kita ambil satu topik atau tema umum, kalau kita buatkan judul. Narkotika lah. Contoh. Tema narkotika. Pertama, yang bersifat frontal. Atau judulnya bisa seperti judul yang bersifat frontal itu artinya dia langsung saja jadi judul menggambarkan isinya secara mutlak. Misalkan seperti ini. Narkotika adalah pemutus generasi bangsa. Itu termasuk judul yang bersifat frontal. Karena judul sudah merefleksikan apa isi dari artikel persuasif tersebut. Hal-hal lain misalkan terkait halo? Ya. Tes. Afan. Ini soal keluar kayaknya jaringan saya kurang stabil nih. Ya, kita lanjut lagi. Itu tadi untuk contoh judul yang bersifat frontal. Selanjutnya, judul yang lebih puitis dalam tema umum yang sama. Bisa seperti ini. Oke, sejenak. Dari artikel persuasif yang memiliki judul bersifat puitis, kebanyakan seperti ini. Menggunakan kalimat-kalimat hiperbola ataupun kalimat-kalimat yang bersifat implisit secara tidak langsung. Seperti misalkan dalam tema narkotika ini, maka judul yang bersifat puitis itu bisa seperti aku tidak mengenalmu, tapi engkau datang dan membuat candu. Tujuannya apa? Agar memikat pembaca, karena judul yang ditampilkan itu bisa bermakna banyak. Secara sekilas, mungkin kita tidak akan terpikir bahwa ini membahas terkait narkotika. Bisa saja hal lain, percintaan, dan lain sebagainya. Barulah ketika kita masuk dan membacanya, kita dapat menelaah, oh iya ternyata yang terkait narkotika. Maksudnya di sini candu adalah narkotika itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang judul-judul yang bersifat puitis itu seperti itu. Nah,
Secara sekilas judulnya dilihat dapat bermakna ganda, seperti itu. Ekuivokasi maknanya. Itu untuk judul yang bersifat puitis. Ada juga yang apa lagi apa? Ini benar-benar bermasalah jaringan saya ini. Tapi kita tetap lanjut ya. Mudah-mudahan kalian memaklumi. Mudah-mudahan kalian memaklumi dan tidak merasa hal ini sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Karena ini di luar kemampuan saya sendiri. Selanjutnya yang bersifat komersial ya. Komersial. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwasanya artikel persuasif itu bagaikan seorang sales yang sedang mempromosikan barang dagangannya, dan tujuannya memang agar si calon penjual tertarik dan membeli barang tersebut yang dijual. Begitu pula dengan artikel persuasif ini. Maka ada juga judul yang sifatnya memang langsung bersifat komersial, menunjukkan persuasifnya secara mutlak. Seperti kalau dalam narkotika ini, kayak gini. Contohnya seperti ini. Untuk kalian komersial, yang judul yang sifatnya komersial seperti ini. Dia langsung dalam bentuk ajakan. Ya memang langsung mengkomersialkan sesuatu. Ayo generasi muda, bangkit dan perangi narkotika. Seperti itu. Dan dari judulnya saja kita sudah melihat bentuk persuasifnya di mana. Apalagi kalau kita membaca karangannya. Pasti semuanya full of hypnotic writing. Penuh dengan kalimat-kalimat persuasif itu sendiri. Nah ini cara kalian, teknik kalian dalam membuat judul. Kalian bisa pilih. Kalau untuk lebih estetiknya sih ke puitis, yang menggunakan judul-judul yang bersifat puitis seperti itu. Tapi nanti kalian sesuaikan terkait dengan apa sih sebenarnya yang ingin kalian bahas dalam artikel persuasif tersebut. Lalu tentukan model pembuatan judul kalian seperti apa, agar lebih menarik pembaca tentunya seperti itu. Nah itu dalam pembentukan judul ya. Selanjutnya hal ketiga yang perlu diperhatikan dalam hypnotic writing adalah gunakan bahasa yang memikat. Pilih yang mudah dipahami, awam, tidak mengapa, dan menyerang emosional pembaca. Itu lebih diutamakan. Jadi bahasa-bahasa intelektual, akademik, yang memang hanya sebagian golongan orang saja yang mengetahui itu, sebaiknya dihindari. Lebih banyak menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa awam yang benar, dengan sekali baca, oh iya pembaca bisa langsung mengerti. Oh saya mengetahui maksudnya ini. Seperti itu. Karena sekali lagi sasaran kalian pada dasarnya adalah masyarakat umum secara luas yang biasanya tidak terikat dengan suatu bidang keilmuan tertentu seperti itu. Dan kemudian gunakan juga bahasa-bahasa yang memang langsung menyerang psikis maupun emosional dari pembaca itu sendiri. Itu dapat kalian lakukan dengan memantapkan pembuatan sebab akibatnya. Maka selanjutnya yang penting adalah kerangka berdasarkan sebab akibat. Fokusnya berdasarkan data dan fakta. Data dan fakta tetap diperlukan, tetapi hanya 1-2 saja, tidak terlalu padat gitu. Karena artikel persuasif yang dicari adalah dia bersifat ajakan, khas, padat, dan jelas seperti itu. Tetapi tetap logis dan memberikan data fakta yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang dibahas di dalam artikel persuasif tersebut. Sehingga di dalam pembuatannya perhatikan juga sebab akibat. Misalkan terkait
dengan narkotika tadi. Pertanyaannya kan mungkin apa sih yang menyebabkan seseorang itu sampai terlibat di dalam lingkungan konsumsi narkoba itu sendiri, atau bahkan bisa sampai pengedar dan lain sebagainya. Ternyata misalkan dari sebab dulu, sebab seseorang terlibat dalam kehidupan narkotika. Ternyata misalkan dari United Nations mengatakan bahwa ada beberapa sebabnya. Pertama karena berasal dari keluarga broken home. Itu sebanyak 40% ternyata. Yang kedua karena lingkungan itu sebanyak 30%. Dan yang ketiga karena tontonan, itu sebanyak 20%. Dan yang terakhir karena tertarik tanpa sebab, sebanyak 10%. Nah, menggunakan data-data seperti ini untuk menyebutkan apa sih sebenarnya penyebab seseorang itu sampai mengkonsumsi narkotika, itu tidak mengapa. Dan itu malahan lebih bagus lagi karena dapat meyakinkan pembaca secara langsung seperti itu. Kemudian kalau telah menyebutkan misalkan sebabnya seperti ini, maka kalian juga harus menyebutkan data akibatnya sih seperti apa. Misalkan akibatnya itu berkenaan dengan tingkat konsumsi narkoba di kalangan remaja itu berapa persen, setiap tahunnya meningkat atau seperti apa. Kemudian barulah kalian masuk terkait dengan akibatnya secara fisik, secara mental, secara psikologis, emosional, dan lain sebagainya. Ternyata narkoba itu karena ada efek candunya, maka tentu itu akan berpengaruh baik secara fisik di luar maupun secara psikologis di dalam, dan juga berkenaan dengan kesehatan otak itu sendiri. Dan itu sangat berbahaya. Setelah kalian membuat kerangka berdasarkan sebab akibat seperti ini, barulah yang terakhir kalian tarik kesimpulan. Kesimpulan tadi disusun dengan menggunakan kalimat-kalimat yang persuasif, yang dengan cara induktif maupun deduktif seperti ini. Induktif maupun deduktif ya. Induktif itu, jadi dalam menyusun argumentasi kan itu ada dua caranya, deduktif dan induktif. Kalau deduktif itu dia cara formal. Kita menyebutkan dulu seperti tadi sebabnya apa. Ataupun teori-teori tertentu, hukum-hukum tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian baru disebutkan hal-hal yang bersifat konkretnya, lalu ditarik kesimpulan. Misalkan terkait narkotika ini, kita buat kesimpulan yang sifatnya induktif. Maka kesimpulannya akan seperti ini.
Salah satunya bentuknya seperti ini. Kesimpulan deduktif itu, anak-anak broken home adalah penyebab utama terlibat dalam mengkonsumsi narkotika. Hal ini dibuktikan dari data PBB pada tahun 2017. Untuk itu, seyogianya para orang tua memperhatikan dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Nah, itu bentuk penarikan kesimpulan secara deduktif. Jadi yang pertama, kita sebutkan dulu sifat mayornya, premis mayornya, yaitu anak-anak broken home adalah penyebab utama terlibat dalam konsumsi narkotika. Ini kan pernyataan umum toh. Lalu masuk kita sampaikan buktinya apa. Hal ini dibuktikan dari data PBB pada tahun 2007 yang di atas ini. Nah, barulah kita buat kesimpulan dari hal tersebut dengan menyisipkan hal-hal yang bersifat ajakan. Untuk itu, seyogianya para orang tua memperhatikan dan mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Itu satu bentuk dalam pembuatan kesimpulan yang bersifat deduktif. Terus yang induktif. Dari narkotika itu bisa langsung, kalau induktif itu dia biasanya tidak memerlukan pernyataan umum, dia langsung saja secara khusus. Misalkan tiga 30% orang terikat aspek mutlak, kita memperhatikan kesimpulan yang bersifat induktif itu seperti ini. Jadi dia langsung kepada aspek khususnya 30% orang terpikat narkotika karena aspek lingkungan. Maka sudah mutlak baik kita memperhatikan dan memilih lingkungan yang tepat bagi keluarga, khususnya anak-anak kita. Seperti itu. Jadi letak perbedaannya antara kesimpulan deduktif dengan kesimpulan induktif itu terletak kalau kesimpulan deduktif dia harus menggunakan dulu pernyataan yang bersifat umum, baru menyajikan datanya sedikit, kemudian mengambil kesimpulan dengan kalimat persuasifnya. Kalau kesimpulan induktif, dia langsung kepada data khususnya, kemudian lalu langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Kalian bisa memilih yang mana yang mau kalian gunakan, itu tidak mengapa. Yang jelasnya kalian harus bumbui dengan hal-hal yang bersifat persuasif. Kalau kalian bisa ceritanya melakukan hal-hal yang dapat lebih mengolah emosional pembaca, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Secara sekilas seperti ini. Jadi itulah teknik dalam pembentukan hypnotic writing. Dari kita menentukan tujuan kita apa, di bidang apa, kemudian membuat judul dari tujuan tersebut, kemudian kita dalam menulis artikel persuasifnya menggunakan bahasa-bahasa yang memikat, dan menyusunnya dengan kerangka-kerangka yang memperhatikan sebab akibatnya seperti apa, lalu menarik kesimpulan dengan kalimat-kalimat ajakan-ajakan kampanye, sugesti, doktrinasi yang benar-benar bersifat persuasif. Seperti itu. Itu secara singkat, padat, dan jelas mengenai terkait hypnotic writing. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada ketua. Mungkin ada sesi tanya jawab. Nah, kami ucapkan syukur jazakumullah atas materi yang disampaikan, Masya Allah. Sangat jelas, saya rasa. Untuk peserta yang ingin bertanya, kami buka sesi
tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya raise hand atau langsung tulis di kolom komentar. Ada yang bertanya? Ada yang bisa secara langsung kalau ada yang kurang jelas, Nah, Joko Herianto, maka saya akan silakan. Bismillah. Terima kasih sudah diperkenankan untuk pertanyaan Ustaz. Di pertanyaan kami tadi dijelaskan kalau judul itu ada beberapa macam. Nah, tapi bagi kami ini agak kurang jelas bagaimana caranya kita menentukan pemakaian judul, Ustaz. Apakah setiap judul ini harus berbeda, mungkin artikel seperti ini isinya harus begini, maka dia menggunakan judul yang misalnya frontal atau pistis. Jadi bagaimana, Ustaz? Bisa diberikan contoh untuk setiap jenis judulnya mungkin, Ustaz? Ya, syukran atas pertanyaannya. Untuk pemilihan judul itu sebenarnya itu terkait preferensi penulis sih. Itu terkait dengan kemauan penulis. Nah, saya hanya menjelaskan mengenai kalau selama ini dalam artikel persuasif itu ada 3 jenis judul. Dan untuk cara memilihnya itu semuanya kehendak penulis. Kalian ingin pilih yang seperti apa? Nah, biasanya sih tergantung dengan sifat dan karakteristik penulis itu sendiri. Kalau misalkan saya biasanya lebih membuat yang sifatnya puitis seperti itu. Kecuali misalkan artikel-artikel ilmiah yang lebih akademik seperti itu. Tetapi yang alangkah baiknya kalian tentu perlu menyelesaikannya dengan apa aspek bahasan yang kalian tuangkan di dalam hypnotic writing tersebut, di dalam artikel persuasif tersebut. Nah, dan kalian tentu harus melihat juga siapa target sasaran kalian. Nah, kalau misalkan masyarakat secara umum yang kalian tahu itu sifat mereka kebanyakan bersifat keras dan lain sebagainya, tentu akan lebih bagus kalau kalian menghindari judul-judul yang bersifat frontal. Lebih bagus untuk kalian menggunakan judul-judul yang bersifat memikat, tadi seperti puitis dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk judul itu ya tergantung preferensi, kemauan penulis, karena memang biasanya disesuaikan dengan karakteristik penulisnya. Kemudian selain itu kalian tentu harus memperhatikan target pembaca kalian siapa. Nah, kalau kalian tahu target pembaca kalian seperti ini kebanyakannya, maka tentu harus disesuaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian harus memperhatikan apa sih yang kalian bahas di dalam artikel persuasif tersebut. Kalau pembahasannya cukup berat, maka hindari hal-hal yang bersifat frontal seperti itu. Bagaimana, Akhi Joko? Jelas? Nah, Ustaz, syukur. Jelas. Terima kasih atas jawabannya. Jelas. Nah, syukur atas jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tafadhol, langsung saja raise hand. Kalau tidak ada, mungkin dari kami pribadi ada pertanyaan juga. Yang pertama itu tadi kan ada disebutkan menggunakan data. Data ini di mana kita bisa dapatkan data ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan seharusnya mungkin kayaknya harusnya pertanyakan di pertemuan pertama, tapi kami tidak bisa maksimal di pertemuan pertama karena sedang safar. Jadi pertanyaannya itu biasa kita menemukan artikel itu misalnya cara menggemukkan badan atau tips-tips melakukan ini. Nah, itu termasuk dalam artikel apa? Apakah masuk dalam artikel atau tidak? Kalau masuk, artikel apa? Nah, iya. Syukuran pertanyaannya, Pak Ketua. Yang terkait yang pertama, data itu kita ambil dari mana sih? Maka tentu yang pertama adalah terkait dengan apa yang kita bahas dalam artikel persuasif tersebut.
Kalau kita bahas kesehatan, tentu akan lebih tepat kalau kita dapatnya dari data-data Kementerian Kesehatan atau Ikatan Dokter Indonesia seperti itu, atau World Health Organization dan lain sebagainya. Jadi pengambilan data disesuaikan dengan aspek bahasan dan kita ambil dari institusi atau lembaga terkait dengan apa yang kita bahas. Gitu. Tentunya dengan memperhatikan bahwa data tersebut benar-benar ada, valid, dan memang disampaikan oleh pihak-pihak yang berwenang terkait hal tersebut. Seperti itu. Kadang-kala kita juga bisa ambil dari hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk yang kedua, mengenai terkait apa tadi lagi? Saya sedikit lupa. Nah, biasanya kan kita dapati kalau kita di Google tuh ngetik misalnya misalnya cara menguruskan badan, menggemukkan badan. Oh iya, Itu kan tulisan ya. juga, itu masuk artikel. Terkait ya beberapa artikel online misalkan ada ya membahas mengenai tips-tips menguruskan badan dan lain juga tips-tips menulis dan lain sebagainya. Itu juga termasuk di dalam bentuk artikel. Artikel sifatnya persuasif juga. Karena dia berusaha mengajak pembaca, oh begini loh caranya. Begini caranya menguruskan badan, begini caranya nulis opini, begini caranya membuat KTI dan lain sebagainya. Dia termasuk artikel persuasif. Itu termasuk dalam konteks judul yang bersifat komersial. Seperti 10 tips dalam membentuk tubuh yang six-pack. Itu bersifat komersial. Jadi memang dari pembaca sudah mau tahu, oh ini kita dengan saya membaca ini bisa membantu saya untuk membentuk tubuh yang six-pack. Seperti itu. Jadi memang dia artikel persuasif. Ada lagi? Mungkin dari peserta ada yang silakan merespon. Kayaknya sudah cukup ya. Kalau gitu saya ingin sampaikan pertemuan selanjutnya kan kita bahas mengenai tentang argumentasi, teknik membuat argumentasi. Jadi untuk pekan depan silakan kalian cari bahasan materi sesuai dengan minat kalian. Tetapi harus yang bersifat kontemporer. Artinya yang benar-benar update, terbaru bahasannya. Sesuai dengan minat kalian. Apakah soal PPKM, soal ekonomi, partai politik, dan lain sebagainya, silakan. Sesuaikan dengan minat kalian. Buat argumentasinya, cara buat argumentasinya, pertama tentukan dulu topiknya apa. Setelah kalian tentukan topiknya, baru buat argumentasinya. Sesuai dengan setuju atau tidak setujunya kalian. Sesuai dengan preferensi kalian, kemauan kalian. Terkait sesuatu hal seperti itu. Kalian susun, sampaikan apa sebab dan akibatnya seperti itu. Dan apa kemauan kalian sih terkait hal tersebut? Apa solusi kalian? Seperti itu. Nah, jadi bentuk saja argumentasinya dengan struktur seperti itu. Kemudian pertemuan selanjutnya sebelum memulai bahasan seperti tadi, setiap orang akan mempresentasikan argumentasinya, berargumentasi, dan nanti saya akan persilakan kepada peserta untuk bisa bertanya, ataupun menyanggah, ataupun berlainan pendapat dengan yang sedang menyampaikan presentasi terkait topik bahasannya masing-masing, seperti itu. Sekitar waktu bertanya paling sekitar 5 menitan lah, seperti itu. Untuk per orang. Jadi seperti itu ya, silakan kalian cari topik bahasan sesuai dengan minat kalian masing-masing, tetapi harus kontemporer, terupdate,
kalian buat argumentasi dengan pertama menentukan topiknya apa, kemudian bentuk argumentasinya dengan memperhatikan sebab akibatnya seperti apa, dan apa kemauan kalian terkait dengan topik bahasan tersebut atau solusinya seperti apa. Nanti pertemuan selanjutnya sebelum memulai materi seperti hari ini, malam ini, satu persatu akan mempresentasikan argumentasinya, dan kemudian akan ada sesi di mana peserta yang lain bertanya, menyangga, interupsi, dan lain sebagainya terkait apa yang disampaikan oleh si pemberi presentasi. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Pak Ketua kita. Sekali lagi kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada Kak Sudarnur yang sudah membawakan materi yang dengan sangat jelas saya rasa. Kemudian sedikit informasi, insya Allah pekan depan itu tidak ada di tanggal 17, jadi itu libur karena persiapan mahasiswa tiba itu ujian di Seninnya. Mungkin ada yang mau belajar, tidak mau terganggu dengan kegiatan lain. Jadi insya Allah dilanjutkan tanggal 24 hari Sabtu. Nah, ini saja, jangan lupa tugasnya. Syukran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif ya.